Informasi lainnya pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mendatangi gedung KPK. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi saat ia berkunjung ke Sulawesi Selatan. Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di gedung KPK pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nasaruddin mengatakan ia menggunakan fasilitas pesawat jet pribadi saat menjalankan tugas di Sulawesi Selatan. Ia menyebut tidak memungkinkan menggunakan pesawat komersial di Makassar karena sudah larut malam. Terlebih lagi, ia juga harus kembali ke Jakarta pada esok paginya. Sementara itu, pastikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar tak dikenai sanksi pidana berkaitan dengan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Hal tersebut karena Menak telah melaporkan penggunaan fasilitas dalam kurun 30 hari kerja sejak menerima fasilitas. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengapresiasi pelaporan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar ke KPK sebagai mitigasi awal adanya bentrokan kepentingan dan berharap penyelenggara negara lainnya melakukan hal yang sama saat menerima gratifikasi. Dan kali ini saya datang lagi, ya itu menyampaikan tentang terkait dengan kemarin kepergian saya di menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, ya, di Makassar untuk menggunakan pesawat khusus itu ya, karena yang 11 malam kan nggak mungkin ada pesawat lagi ke sana dan besok paginya balik lagi kan ada. Dengan melaporkan gratifikasi di awal ini tentu juga menjadi mitigasi timbulnya suatu benturan kepentingan atau konflik of interest di belakang hari. Kemudian yang kedua tentu ini akan menjadi teladan yang positif tidak hanya di jajaran Kementerian Agama tapi juga bagi seluruh penyelenggara negara ataupun ASN lainnya jika ada pihak-pihak yang ingin memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang ataupun Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menjalani sidang lanjutan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat beberapa pasal, di antaranya pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Rismon Hasihol dan Sianipar, mohon berdiri. Tetap berdiri sebentar. Disuruh kemudian duduk. Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim pada sidang sebelumnya. Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal ini juga yang sebelumnya digunakan menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Bermanfaat bagi kita semua. Minta pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan. Tapi intinya itu adalah memperinci apa yang ada pada detail undang-undang atau aturan yang kita koreksi, termasuk kita menghilangkan satu tadi ya, yang di pasal 32 ayat 2 di Undang-Undang ITE yang itu tidak disangkakan kepada kami ya. Tapi sekali lagi saya menandaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Rismon bahwa ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat
yang memang terwakili ke dalam 3 jenis pemohonan tadi ya. Jadi artinya kepada aktivis, akademisi, peneliti dan aktivis. Jadi insya Allah Majelis Hakim Konstitusi akan bisa mempertimbangkan dengan baik ya, karena kami ada 10 petitum tadi yang dibacakan dan semoga tidak yang terakhir ya. Kalau yang terakhir itu kan andai kata tidak diterima, memilih dengan sebab. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat hangus terbakar. Kobaran api yang disertai asap pekat membumbung tinggi dari 2 rumah di Desa Bandengan, Kabupaten Cirebon pada Senin malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan terus menjalar. 3 unit mobil damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas akhirnya bisa meredam amukan si jago merah. Saat peristiwa terjadi, diketahui sang pemilik rumah tengah pergi untuk berjualan. Pemirsa, suasana haru mewarnai persidangan kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam. Keluarga terdakwa yang hadir di persidangan tak kuasa menahan tangis dan yakin terdakwa tidak bersalah. Isak tangis keluarga terdakwa Fandi Ramadan tak terbendung saat melihat terdakwa terkurung di balik jeruji besi. Tak hanya keluarga, puluhan rekan terdakwa juga turut hadir guna menyaksikan sidang dengan agenda pledoi di Pengadilan Negeri Batam. Atas tuntutan pidana mati dari jaksa penuntut umum, ibu kandung terdakwa yakin putranya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Saya bilang sama anak saya, semangat keluar. Yang penting berdoa, kita tetap berusaha, amanat kita cari keadilan ini. Fandi yang bekerja sebagai ABK pada kapal The Sea Dragon bersama 4 rekannya dan 2 WNA asal Thailand ditangkap di Selat Malaka pada Mei 2025 silam. Kapal tersebut kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat sekitar 2 ton yang disebut berasal dari jaringan sindikat narkoba internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Sumbawa dibakar oleh ibu kandungnya karena tidak bangun saat diminta mencari pakan sapi. Pemirsa, peristiwa terjadi di Desa Pisang Kembang, Desa Sepakat, Kecamatan Pelampang, Sumbawa pada Minggu 22 Februari. Diduga ibunya kesal pada korban yang tidak mau bangun saat diminta mencari pakan sapi. Sejumlah warga yang melihat korban meminta pertolongan langsung berusaha menolong korban dan mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan yang tidak jauh dari rumahnya. Saat ini korban telah mendapatkan perawatan medis dan dilaporkan selamat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat, namun kepolisian masih menyelidiki saksi-saksi untuk memastikan fakta dan juga motif peristiwa tersebut.